Artis peran Lucky Hakim penuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk jalani pemeriksaan hari ini. Ia akan dimintai keterangan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Lucky mengatakan bahwa ia dipanggil sebagai saksi dalam dugaan kasus penistaan agama tersebut. Soal persiapan, Lucky tak mempersiapkan apapun. Ia hanya siap menjawab apapun pertanyaan penyidik soal kejadian tersebut. Lucky merasa bahwa namanya ikut terseret dalam kasus itu lantaran wajahnya ada di video yang beredar. Dalam video dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, Lucky Hakim berada tepat di sebelahnya. Dilansir dari tribunnews.com sebelumnya, Lucky mengatakan ia mendatangi pondok pesantren tersebut pada 29 Juli 2022 lalu sebagai wakil Bupati Indramayu untuk bersilaturahmi. Saat itulah, Lucky mendengar banyak informasi jika pondok pesantren itu megah dengan proses pendidikan yang baik untuk para santrinya. Surat yang dikirimkan ke rumah saya terkait menjadi saksi dalam kasus dugaan penistaan agama. Tadi saya baca di ini surat itu jam 10 hari ini di Mabes Polri. Seperti itu. Iya, mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang ditanyakan dan apa yang saya ketahui dan saya alami terkait hal ini. Kalau saya menduga saat ini kan bahwa terkaitnya saya menjadi saksi karena memang di video-video itu kan ada muka saya, maka mungkin ditanya peristiwa hari itu seperti apa. Itu terjadi, saya datang ke Al Zaitun itu tanggal 29 Juli 2022. Itu pertama saya datang ke sana sebagai tamu undangan. Waktu itu saya sebagai wakil kepala daerah diundang. Kenapa bisa diundang? Karena sebelumnya saya mengirimkan surat melalui Lucky Hakim Center, kayak semacam lembaga yang saya miliki, mengirimkan surat untuk bersilaturahmi karena ingin melihat di dalam Al Zaitun itu ada apa. Waktu zaman kampanye sekitar 1 tahun sebelumnya itu saya lihat ada masjid besar sekali dan segala cerita-cerita yang ada di luar itu saya kan nggak bisa masuk karena memang belum kenal. Yang pertama, yang kedua saya bukan sebagai kepala daerah, terus yang ketiga memang saya masih baru tuh ke desa, ke daerah kecamatan Gantar waktu itu. Setelah menjadi kepala daerah, saya mengajukan surat untuk bersilaturahmi dan dibalas, dan terjadilah tanggal 29 itu diundang. Itu datang ke sana, ditemui, diterima dengan baik. Waktu itu yang menerima langsung Pak Panji Gumilang. Ya sudah, keliling-keliling melihat apa yang waktu itu Mas Lucky mau lihat apa tentang Al Zaitun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini, karena saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu itu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistem yang lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Dan saya lihat juga masjidnya besar sekali, daya tampungnya setahu saya itu bisa sampai puluhan ribu, bahkan lebih besar daripada daya tampungnya daripada Istiqlal. Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaitun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa groston gitu, mungkin harga itu mahal-mahal. Jadi saya lihat semua, pas mau pulang terus ditanya, diajak besok datang ya, saya ulang tahun. Oh, ulang tahun, wah, acaranya di mana? Di sini kok. Saya pikir karena
Pak Panji sudah berumur ya, mungkin akan dirayakan bersama anak cucunya dan staf-stafnya sedikit kecilan. Maka keesokan harinya tanggal 30 Juli saya datang lagi dengan baju casual, saya pakai kemeja biasa, nggak pakai batik, nggak pakai jas. Tapi saya kaget karena melihat tamunya banyak banget, mobilnya itu udah ratusan dan peserta tamunya itu ribuan orang, pada pakai jas rapi-rapi. Saya jadi merasa minder dan malu karena saya cuma pakai kemeja. Kalau saya pulang lagi ke rumah nggak memungkinkan, kan jauh. Akhirnya dipinjemin jas pada saat itu, dipinjemin jas, nggak ada bensinnya di sini. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang tunggu lalu masuk ke masjidnya, dan di sana banyak orang bergantian memberikan sambutan-sambutan. Maka saya pun menyambut juga sebagai kepala daerah lah, wakil kepala dari sana, menyambut, dan saya malah mengatakan betapa bagusnya pesantren ini, karena besar, mewah, megah, tapi anak-anaknya pun pada mau nyapu di pinggir jalan itu, di pinggir jalan pesantren. Berarti mengajarkan ketawaduan, terus mengajarkan ilmu bukan agama saja, tapi juga ilmu bagaimana bisa menjadi wirausaha. Saya memberikan testimoni pas sudah terakhirnya baru Pak Panji bilang itu memberikan sambutan terakhir kan. Dan di sini saya mulai merasa ada hal yang berbeda karena setelah assalamualaikum Pak Panji bilang bahwa saya akan mengajarkan salam yang bukan hanya assalamualaikum saja dalam bentuk bernyanyi. Saya dulu waktu kecil yang ngaji juga kan, ngaji lah, ikut TPQ dan lain-lain, bahasa intro, ngaji. Tapi ini baru pertama nih, saya tahu nih ada hal yang baru. Dan kalau sekarang pada nanya, emangnya nggak tahu itu bahasa Yahudi? Saya nggak pernah belajar bahasa Yahudi beneran. Cari di mana bukti saya pernah belajar bahasa Yahudi? Saya nggak pernah. Jadi saya nggak tahu itu bahasa Yahudi. Bahkan saya pikir sempat bahasa Belanda. Kalau saya tahu apa bahasa depannya itu Shalom. Shalom kan kalau orang Nasrani kan Shalom gitu kan, Assalamualaikum kan, yang ada nyambung gitu. Terus diajarkan untuk bernyanyi dan semua diminta untuk berdiri. Ya saya berdiri karena yang mau mengajarkan saya pada saat itu adalah pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia, akan mengajarkan ilmu. Ya kita berdiri walaupun dengan terheran-heran sebenarnya. Ya waktu itu saya nggak hafal, kalau sekarang saya udah hafal. Tapi saya jangan nyanyikan di sini kan, nanti masalah lagi. Jadi saya sudah hafal sekarang, tapi waktu itu belum hafal, makanya saya ngikutin gitu. Setelah itu ya duduk, terus Pak Panji ngomong apa yang dia omongkan kan sesuai dengan konten pada saat itu, satu stroke. Dan itu yang aneh ya, cuman hari itu saja, dan kata-kata yang Shalom Alaikum itu. Selebihnya pandangan saya, pengetahuan saya, pendengaran saya semuanya berjalan baik-baik saja, normal-normal saja. Kalau kita lihat bahwa santrinya begitu rapi, ya saya pikir ini berarti disiplin yang bagus. Apakah tidak heran dengan lihat soft-softnya yang bercampur? Karena pada saat acara satu sore itu bukan acara sholat, itu acara duduk di masjid, bukan acara sholat kan. Jadi saya pikir ya wajar saja